Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, boleh diabsen dulu. Dari kota mana sedulur yang hadir? Silahkan absen dulu, gitu. Oh ya, by the way, gimana nih kabarmu hari ini? Sehat kan? Sehat lah ya. Semoga sehat walafiat. Amin. Oke. Fokus, simak baik-baik. Kita coba lihat ada petunjuk apa lagi untukmu. Wow, wow, wow. Gini. Merinding sih. Gini. Jujur ya, kalau saya sendiri tuh percaya banget nih dengan doa dari orang-orang yang terzolimi, tersakiti, itu benar-benar bisa kayak nembus nembus ke langit gitu loh, Lur. Ya, bisa istajabah doanya. Kayak gitu. Oke, di sini tentang seseorang, ya mungkin beberapa waktu inilah ya, mungkin beberapa minggu, 2 atau 3 minggu ini, yang disakiti, dizolimi, mungkin dijatuhkan juga oleh seseorang yang licik. Kayak gitu. Hukum alam itu nyata. Ya, nyata sekali. Oke, di sini ada tentang kegagalan yang sedang dirasakan oleh seseorang yang zolim ini. Cuman aku nggak tahu pasti ya kegagalannya apa. Cuman kayak, ya gimana ya, gagal aja sih gitu. Dia kayak susah banget nih mencari bantuan, mencari pertolongan tuh kayak mengalami kesulitan, dan juga ada konflik internal yang sedang terjadi di sini. Ya, pikirannya panas di area kepala tuh kayak panas banget gitu loh. Dia sedang lagi banyak pikiran juga di sini. Aku nggak tahu pasti ya apa yang dia lakukan, cuman kayak ya mungkin ada di antara kamu yang merasakan beberapa waktu ini ngerasa kayak chaos banget, ngerasa down ya, mentalmu terganggu ya kan, menghadapi tekanan-tekanan orang dan juga sifat-sifat orang yang ya gitulah, toksit, atau ada orang yang eh, licik kayak gitu, yang sengaja mau menggeser kamu atau menjatuhkan kamu kayak gitu. Ya, hukum alam gitu, hukum alam terjadi gitu. Dan untuk orang-orang yang suka ngadu ini kayak mulai kena batunya sendiri gitu loh ya. Itu. Dan juga di sini seseorang ini dia sedang berselisih paham dengan temannya gitu. Dan temannya ini sebenarnya sama-sama toksit nih, 11-12 nih gitu loh. Ya mungkin beberapa orang ini pernah mencoba untuk nyakitin kamu dan sebagainya kayak gitu. Di kayak balik ke mereka lagi, Lur, gitu. Aduh, ya seringlah aku ngingetin ya bahwa hukum alam itu nyata gitu. Dan juga ada seseorang yang sedang tersiksa kerinduan gitu, kayak kangen banget dengan seseorang, ngerasa bersalah juga di sini. Hmm, gitu. Ya, gimana ya? Rindu, apakah kerinduan itu bagian dari karma? Jika kerinduan itu normal ya mungkin bukan lah ya. Cuman kalau kerinduannya tuh menyiksa sampai ke lubuk hati yang terdalam gitu, kayak kangennya tuh kayak nggak normal gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak gitu? Ya, kangen banget, tapi kayak nggak kesampaian gitu loh. Kangennya tuh kayak nggak kesampaian gitu. Dan ada rasa bersalah yang cukup dalam di sini. Gitu, iya kan? Ada air mata yang netes juga di sini gitu. Cuman ya sampai sekarang pun dia ngerasa apa ya? Dia tidak menyadari bahwa dia itu juga salah gitu loh ya. Ya mungkin dia menyakiti kamu, entah itu serong ya, atau ya kata-katanya pedes dan sebagainya, atau dia manipulatif kamu dan sebagainya kayak gitu loh.
Cuman aku nggak tahu pasti siapa yang dia rindukan, cuman ini energi tentang kerinduan yang mendalam, seseorang yang sedang pikirannya sedang berat, kayak kangen banget sama orangnya, kayak gitulah gambarannya tuh lur, gitu. Wow. eh Ingin meminta maaf tapi dia sedang dikuasai oleh ego ya, ada gengsi juga gitu. Ya aneh sih, sampai sekarang pun masih merasa dia yang bener gitu. Cuman dia kayak nggak ketemu jawaban gitu loh. Dia kenapa dia bisa serindu ini gitu. Padahal sebelumnya dia cuek banget atau mungkin nggak peduli ya. Dia mungkin setega itu mungkin sama kamunya. Tapi sekarang kayak ya kebalik gitu. Hmm, ya, ya, ya. Ada ngeri ya kalau udah bicara karma tuh. Ada aja kadang ya. Hmm. Kemudian seseorang ini sering merasa kosong gitu. Pikiran itu kayak sering kosong banget. Ya, dia sedang tidak baik-baik saja. Ada tekanan mental juga di sini yang mungkin tekanan tersebut disebabkan oleh eh, perilaku dari orang terdekatnya sendiri kayak gitu. Oke. Okay. Kemudian di sini ada clue lagi ya Lur ya, untuk kedepannya nih ini cukup positif sih. Ada sesuatu yang berubah, yaitu tentang kondisi ya. Ini kondisi ya, mungkin beberapa waktu lalu kamu kayak sedih, kecewa, berat ya, pikiran tuh kayak berat. Ya mungkin sedang ngadepin cobaan yang cukup lumayan juga. Di sini ada tentang perubahan suasana hati yang kemarin ibaratnya itu mendungnya gelap nih, ini sekarang sudah mulai cerah gitu ya. Awan hitam tuh sudah mulai berkurang gitu dan mulai kebiru-biruan nih, itu kondisi alamnya, ilustrasinya kayak gitu. Nah, bawaan diri tuh kayak ya mulai bisa apa ya, mulai bisa mensyukuri hidup gitu loh, mulai menemukan sedikit demi sedikit makna kehidupan gitu. Mungkin dari masalah yang sudah dilalui atau cobaan yang dilalui itu kayak nemukan suatu jawaban, oh ternyata kemarin itu, peristiwa kemarin ngebuatku jadi kayak gini, ngebuatku begitu gitu loh. Dan juga nih secara perlahan rezeki mulai kerasa, mulai terbuka lagi ya. Ya rezeki mulai kebuka lagi, semangat hidup mulai tumbuh lagi, warna kehidupan juga. Dan juga ada beberapa orang yang di sekitar kamu tuh mulai mendekat lah gitu, mendekat sama kamu atau mulai welcome kayak gitu. Tapi nggak banyak ya, ya hanya beberapa aja sih gitu. Karena ya untuk apa sih banyak orang, ya beberapa aja cukup gitu loh lur. Ya benar sekali. Ya, air mata yang menetes ketika engkau bersujud, ketika engkau beribadah ya. Ternyata semua itu dijabah gitu. Amin ya lor ya. Mm. Ya mulai mana ya? Auranya tuh mulai kebuka lagi, mulai cerah, kamu mulai bisa senyum lagi gitu. Dan mulai bisa memikirkan kembali langkah-langkah ke depannya dengan jauh lebih tenang, beda kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh dipenuhi dengan rasa takut, overthinking ya, nanti wah nanti gimana nih gitu, gitu misalkan kayak gitu loh lur ya. Jadi kayak ngalami takut aja gitu ya, keuangan menurun, kondisi begini, keadaan begini, jadi kayak wow, tekanan di dalam diri tuh kayak luar biasa banget. Dan ya kedepannya tuh lebih lebih ringan gitu loh ya, kamu punya plan-plan apa tuh bisa kayak kebuka, dan imajinasi mulai berjalan lagi di sini, imajinasi, kreativitas gitu. Dan juga ada di antara kamu yang akan memulai ulang gitu, memulai ulang sesuatu yang eh, mungkin sebelumnya gagal kayak gitu.
Oke, um, ya udah gini ya namanya kalau kita amatin ya perjalanan hidup itu di setiap bulan itu pasti ada fase naik dan turun. Nah fase turun ini biasanya kita ngalami gangguan ya berbagai macam lah gitu, situasi yang nggak nentu tadi ya gitu, contoh pengeluaran yang nggak terduga, kemudian tahu sifat orang atau tiba-tiba kayak terkejut dengan seseorang, wah ternyata begini ternyata begitu kayak gitu loh ya. Dan ini nanti semakin ya ini mulai naik lagi lah, energi itu mulai naik lagi secara perlahan tuh mulai naik lagi gitu ya, semoga sampai akhir bulan ini ya, amin gitu. Karena capekmu tuh udah kayak ya udah waktunya kamu sembuh gitu loh, udah waktunya datang kesembuhan itu. Dan di sini akan ada perantara-perantara yang mungkin di luar akal sehat atau di luar dugaan kayak gitu ya, datang dari arah-arah yang tak terduga dan ya tak menentu kayak gitu loh lur ya. Jadi kita ngerenung sedikit ya, ketika kita bisa selalu mengingat sang pencipta ya, ya alhamdulillahnya tuh hidup itu walaupun sulit itu akan selalu ada jalannya gitu loh. Itu banyak banget hal-hal yang bener-bener kayak nggak disangka-sangka banget itu ya, datang terbuka ya, atau mungkin melalui ide atau melalui perantara orang-orang yang baik kayak gitu. Jadi memang nggak ada rugi-ruginya, sama sekali nggak rugi ketika kamu mau menggerakkan dirimu kembali kepada Tuhan itu sendiri sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing kayak gitu ya. Ini cuman kertas-kertas doang, ini cuman kartu-kartuan doang, ini cuman sebagai sarana doang kayak gitu sih. Makanya fokus dengan suaraku gitu ya. Ada seseorang yang mulai tersadarkan di sini, seseorang yang mulai ya sadar gitu. Sadar bahwa ternyata selama ini dia salah asumsi ya kan, yang mungkin sebelumnya tuh pikirannya tuh kayak dipenuhi asumsi negatif gitu loh. Contohnya nih ya kan, eh, punya pasangan kok ya anggur tidur tok, kok nggak mau keluar, nggak mau interaksi, nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Nah ternyata ada jawaban bahwa pasanganmu ini sedang mengalami tekanan mental itu ya, tekanan mental, beban yang berat yang sedang dia pikul, dia nggak bisa cerita, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan gitu ya. Nah, di sini tentang asumsi-asumsi buruk itu sudah menemukan jalannya gitu loh. Banyak di sini di antara ini vice versa ya, bisa kamu, bisa orang terdekat kamu. Mereka tuh mulai menyadari bahwa apa yang mereka prasangkakan itu salah gitu, dan mulai merasa malu dengan sendirinya gitu. Ya, ketampar nggak sih kalau eh, kita punya asumsi, oh dia ini begini loh, oh dia ini begitu, kan gitu kan manusia. Sangat mudah sekali menilai seseorang hanya dari apa yang dia lihat tanpa dia merasakan apa yang sedang dirasakan. Nah, ketika ternyata asumsi itu salah, itu akan jadi tamparan yang sangat keras kepada diri sendiri gitu. Wah, ternyata selama ini aku cuma salah sangka. Oh, ternyata selama ini cuma pikiranku saja. Oh, selama ini aku cuma mengalami ketakutan aja gitu. Dan juga mulai ada yang mulai sadar bahwa eh, apa yang dia lakukan kepada orang terdekatnya ini banyak kelirunya gitu. Contohnya eh, posesif ya, akhirnya menimbulkan penyesalan gitu. Ada yang memang menyesal dan nggak akan bisa kembali. Terus ada di sini seseorang yang mungkin sebelumnya pernah pergi meninggalkan ya, ya memang nggak kuat karena sifat itu tadi gitu loh ya. Pada akhirnya memilih untuk pergi atau mundur atau menghilang seperti itu. Dan di sini ada yang sadar bahwa oh ternyata posesif atau cemburu yang over itu bisa ngebuat orang menjadi nggak nyaman gitu, menjadi orang membuat orang menjadi dari awal cinta menjadi benci gitu ya. Ya kesadaran yang mulai terbuka secara perlahan ini ya, keluhnya kayak gitu loh gitu. Oke, okay. Tapi ya namanya juga manusia ya,
Terkadang manusia itu selalu membungkus sesuatu yang buruk dengan kemasan yang sangat baik. Padahal dalam hati kecilnya itu mengatakan bahwa dia itu salah, kamu itu salah, gitu. Tapi itu tadi, dari awal aku reading tadi, yang kerasa banget adalah manusia yang terbungkus oleh ego, gitu. Jadi orang ini tuh keras kepala banget, gitu. Padahal banyak nih yang ngasih masukan bahwa lu tuh salah, gitu. Nggak mau ngakui, boro-boro minta maaf, ngaku aja kagak, gitu. Jadi seseorang ini tuh dia berbohong dengan dirinya sendiri, lur, gitu. Dan ini ada kaitan juga dengan karma tadi, gitu. Ya, seseorang ini akan merasa sendiri, merasa bahwa banyak orang yang akan menjauh, mulai menghilang. Karena ya siapa sih yang mau deket dengan orang yang selalu merasa benar, gitu? Nggak ada. Kecuali dalam kondisi yang udah nggak bisa dipungkiri. Contohnya ya mungkin pasanganmu sendiri, kamu terjebak dalam suatu ikatan hubungan, ya ternyata pasangan kamu punya sifat sekeras itu, kayak gitu. Jadi ketika kamu terjebak dalam situasi, ya bukan terjebak sebenarnya, kan dari awal perkenalan pun juga sebenarnya alam tuh udah ngasih tahu banyak bahwa dia begini-begini, tapi kamu memilih dia dan bertahan sama dia, yaitu konsekuensi, gitu. Itu. Jadi nggak ada yang perlu disesali. Jika pasanganmu sifatnya keras, kaku dan sebagainya, ya itu bagian dari hidupmu karena itu sudah pilihanmu, gitu loh. Itu sih. Ya, semoga manusia-manusia yang egonya tingginya lebih-lebih dari langit ini, ya semoga sadar aja sih ya. Kalau nggak sadar ya sudah, selamat menikmati kehidupan yang penuh dengan apa itu namanya, liku-liku. Bukan cuma liku-liku sih, labirin gitu. Hidupnya orang ini tuh udah kayak di dalam labirin, gitu. Dia selalu membungkus dirinya agar dirinya itu terlihat baik-baik saja. Kepura-puraan dia ini selalu dia pertahankan, gitu. Jadi dia tuh memang nggak mau terlihat uh, buruk di depan orang, gitu. Padahal padahal gitu. Tapi ya sudahlah. Ya ya karma karma itu beraneka ragam bentuk ya loh. Bermacam-macam bentuk, gitu. Dan terkadang karma yang cukup sulit itu ketika ilustrasi ya, kita terjebak dalam suatu labirin. Wah, tuh nggak kebayang tuh, sumpah. Jadi mikir aja nggak ketemu, gitu. Nyari jawaban sama orang lain pun juga entah kenapa nggak ada jawaban yang masuk, gitu. Jadi kayak berputar-putar, gitu. Dia harus menemukan jalannya sendiri, gitu. Ya sebenarnya orang yang terjebak dalam labirin itu secara ilustrasi ya, mereka bisa keluar kok dari labirin itu ketika mereka menyadari dan mengakui bahwa dirinya itu benar-benar bersalah. Ya, minta ampun sama Sang Pencipta dan merubah sifat-sifat kerasnya itu dan mulai belajar mendengarkan apa yang orang sampaikan, gitu. Ya orang-orang kayak gini kan anti kritik ya. Gitu sih. Oke. Wow. Jadi terkadang karma itu tidak tidak selalu terlihat oleh mata, tidak selalu bisa dilihat oleh pendengaran kita, gitu. Ada orang yang sampai hari ini, oh dia baik-baik saja, wong dia ketemu ketawa ketiwi, gitu, wong dia kelihatan energik, masa ya ada karmanya, gitu. Ya gitulah, namanya juga manusia kan, selalu berusaha untuk bagaimana caranya agar diri ini terbungkus rapi, gitu loh. Tapi nggak bisa dibohongi, ketika manusia tersebut dalam kondisi sendiri, waduh semrawutnya mulailah. Ibarat benang yang kusut itu, woi apa ya, kelihatan lah, gitu, yang gitu. Jadi dia ini kemana-mana keluar, benang yang kusut itu selalu dia bungkus dengan bungkus yang rapi, gitu. Cuman ketika sampai di rumah, bungkusnya tuh pecah, jadi kelihatan tuh benangnya, gitu, betapa kusutnya itu. Kayak gitu sih, lor. Gitu.
kita kembali kepada hukum alam lagi lah ya. Ya sudah, kita harus percaya bahwa alam itu punya caranya sendiri yang tak kita ketahui. Itu alam itu punya jalannya sendiri. Ya, mengenai tabur tuai itu benar-benar nyata banget gitu. Dan juga mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya, bahwa kita juga harus berhati-hati gitu. Ya walaupun saat ini orang-orang yang zolim ini seperti kena karma yang instan gitu. Walaupun itu nggak selalu terlihat oleh manusia, tapi memang seperti itulah kondisinya gitu. Ya mungkin ada beberapa yang akan tepuk tangan, merasa senang, merasa happy, wah mampus lu sekarang, kena lo gitu. Ya wis lah, manusiawi gitu kan, manusiawi lah ya. Siapa sih yang nggak happy ketika kita disakitin orang dan kita melihat orang yang menyakiti kita terjatuh yang lebih parah dari kita? Apa enggak perasaan kita secara manusianya kan wah gitu kan, kayak terima kasih ya Tuhan, terima kasih alam gitu kan. Ya udah gitu, itu manusiawinya. Cuman kembali lagi ya, karma itu bisa berlaku untuk siapapun, siapapun itu bisa banget. Makanya untuk teman-teman semua yang sedang berproses berbenah diri, ya mungkin berproses sembuh dari luka batin, ya dari gangguan pikiran yang sedang berjalan nih ya dalam proses-proses itu, ya ingatlah bahwa sebisa mungkin jaga dirimu gitu ya, supaya ya karma itu nggak kena ke diri kita itu. Dan juga mungkin ada di antara kamu yang merasa ya mungkin kamu ngerasa kena karma, ya kamu juga jangan berkecil hati itu. Kita semua tuh bisa keluar dari karma itu gitu loh. Tapi itu tadi dengan catatan mau nggak mengakui gitu loh, mengakui dan jujur kepada diri sendiri bahwa aku nih begini, aku nih begitu, oh inilah aku kayak gitu loh ya. Dan proseslah dirimu untuk ke arah kebaikan itu. Mungkin kamu bisa melakukan banyak kebaikan di luar sana, ya menebar karma baik di luar sana agar yang karma buruk ini segera hilang gitu. Ya sebenarnya karma itu kan hanya sebatas teguran aja sih, konsekuensi gitu. Apa yang kita perbuat yaitu yang akan kita terima gitu. Oke. Kegalauan yang cukup dalam di sini. Ada orang yang galau banget ya. Dia galau banget di sini. Campur aduk ya, perasaan menyesal, kemudian ditambah perasaan ingin kembali, pengen memperbaiki, pengen kayak dulu lagi dan lain sebagainya. Tapi udah kayak nggak bisa lagi, nggak bisa kembali. Karena Tuhan sudah benar-benar menyelamatkan orang yang terzolimi ini gitu loh, dari ketoksitan ya mungkin pasangan atau orang terdekat udah kayak diselamatin gitu, dan nggak akan bisa kembali gitu ya. Gitu sih, sulit banget lah untuk kembali, itu sulit ya. Gitulah ya. Ya semoga yang hadir di sini adalah orang-orang yang baik yang selalu menebar kebaikan ya, kayak gitu sih. Yaudah, ini dulu deh obrolan kita hari ini ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya lagi ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, bye-bye semua.